Alhamdulillah, mari kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah berikan sehat sehingga kita bisa salat berjamaah, lalu duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan terkait dengan dosa besar menggambar ataupun memahat atau melukis dan lain sebagainya. Makhluk yang bernyawa. Mulai dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dengan fatwa para ulama sudah kita bahas. Kemudian yang perlu kita bahas lagi di sini adalah hukum al-iqtina bis-suwar. Artinya hukum memanfaatkan gambar itu sendiri. Gambar yang seperti apa yang kita bahas di sini? Gambar yang mujasam atau makhluk yang bernyawa yang menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu digarisbawahi dulu, Pak. Ya, jadi memanfaatkan gambar makhluk yang bernyawa. Adapun yang tak bernyawa sudah tidak usah kita bahas lagi. Betul? Kenapa? Ya boleh, sudah. Tidak ada perdebatan di sana. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum asal dalam pemanfaatan as-surah atau gambar itu sendiri, kalau melihat dari beberapa keterangan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hukum asalnya adalah terlarang. Kenapa demikian? Rasulullah mengingatkan kepada kita dengan berbagai macam peristiwa yang dialami oleh beliau sendiri, dengan istrinya, dengan sahabatnya, ya, dan bahkan beliau menyampaikan sendiri. Apa yang beliau sampaikan? Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang mana rumah tersebut ada anjing ataupun gambar. Hadis ini sahih Bukhari Muslim. La tadkhulul malaikatu baitan. Malaikat tidak akan masuk ke dalam suatu rumah fihi kalbun wala surah, yang mana rumah tersebut ada anjing dan juga ada gambar. Ya. Kemudian dikuatkan dengan dalil yang lain bahwasanya siapa yang menggambar seperti ciptaan Allah, maka kelak di yaumul qiyamah akan dituntut untuk meniupkan ruh di dalamnya dan dia tidak akan bisa melakukan itu. Ya. Kemudian ini saya buat cantolannya lagi dulu, Pak, ya. Aisyah radhiyallahu anha tatkala Rasulullah pulang dari perang Tabuk sampai di rumah pengennya menyambut Rasulullah. Maka dipasanglah korden-korden di dalam rumah, tapi di situ ada gambar hewan yang bernyawa. Ya, hewan yang masih bernyawa ya, Pak, ya. Gambar hewan di situ. Rasulullah langsung wajahnya berubah. Aisyah radhiyallahu anha langsung mengatakan, saya bertaubat kepada Allah, ya Rasulullah, mohon maaf. Apa itu wahai Aisyah? Itu adalah gambar. Maka sesungguhnya orang yang melakukan ini, dia akan dimintai pertanggungjawaban untuk meniupkan ruh nanti di hari kiamat. Maka Aisyah kemudian apa?
Diambil itu, kemudian dipotong-potong, akhirnya apa? Dijadikan sebagai bungkus bantal. Ya, dipotong-potong semua. Jadi bentuk hewannya sudah tak berbentuk lagi. Gitu ya. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dalam sebuah hadis juga jelas ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau Fathu Makkah, terus beliau masuk ke dalam area Ka'bah. Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah, Rasulullah masuk ke wilayah itu, wa haulal Ka'bah, dan beliau menjumpai di sekeliling Ka'bah itu ada 360 nusuba. Ada 360 berhala yang berada di dinding-dinding Ka'bah. Faja'ala yat'anuha bi'udin fi yadih. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menghancurkan dengan menggunakan tongkat yang ada di tangan beliau. Wa ja'ala yaqul, dan beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Yang hak sudah datang, yang batil akan sirna. Ini menunjukkan dan memberikan pengetahuan kepada kita bahwa berhala, pahatan-pahatan, gambar-gambar yang mujassam itu tidak boleh. Mungkin kalau diartikan zaman sekarang, Pak, ini para ulama mutaakhirin, yang namanya mujassam itu adalah gambar ataupun pahatan 3 dimensi. Ya. Pahatan ataupun gambar 3 dimensi. Nah, itu dalam kategori mujassam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian athar dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitah. Ya, Ali di sini berkata kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Hayyaj Al-Asadi, beliau sampaikan, maukah engkau aku beri tugas di mana dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tugas itu kepada saya. Dan beliau bersabda, janganlah engkau membiarkan ada patung kecuali engkau hancurkan. Patung-patung dihancurkan. Kemudian, dan jangan engkau biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Ya, kuburan yang dibangun, diapakan? Diratakan dengan tanah saja. Ya, Pak, tidak usah dibangun megah-megah. Kenapa demikian? Kasihan nanti di belakang kita. Ya, lah kalau semuanya sudah jadi rumah, ini mau dikubur di mana nanti? Ya, tak? Baki itu dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini ya segitu-gitunya, Pak, makam baki. Makam Ma'la sama. Ya, dari zaman Rasulullah, bahkan mungkin sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya itu segitu-gitunya itu. Tidak pernah nambah. Ya. Nah, itulah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang sekarang ini ya? Karena kadang-kadang gengsinya itu loh. Ya, jadi kalau nggak dibangun teh asa kumaha gitu dilihat tetangga teh, ya. Nah, ini jangan sampai. Bukan nggak enaknya itu bukan karena tetangga, tapi nggak enak kita ini harus karena Allah gitu loh. Ya. Itulah. Jadi kita perlu perhatikan di sini, Pak. Ya. Tayyib. Nah, sekarang kita lihat nih fatwa para ulama terkait dengan pemanfaatan surah atau gambar. Ya, kita punya lukisan dimanfaatkan, ditempel
ditaruh di dinding atau di mana gitu ya. Kemudian dan lain sebagainya. Ini babnya ke situ sekarang. Jadi memanfaatkan gambar, surah ataupun hal lukisan dan lain sebagainya. Lagi-lagi ini berkaitan dengan gambar ataupun lukisan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa. Kemudian dijelaskan di sini oleh ulama fikih, ulama mutaakhirin di abad ini yang bernama Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Beliau ini ahli fikih ya, yang berada atau bermarkas di mana? Di Saudi Arabia. Ya, kebanyakan memang di sana menganut madhab Hambali, gitu ya. Nah, kita lihat fatwa dari beliau seperti apa. Maka diringkaslah di sini ada beberapa jenis terkait dengan masalah gambar ini. Jadi fatwanya ini bukan langsung pokoknya kalau gambar, nah bukan pokoknya Pak. Tapi dirinci gambar itu gambar yang seperti apa, jenisnya yang bagaimana. Yang pertama, ya jenis yang pertama di sini adalah surah mujassamah, yaitu gambar yang terdapat anggota badan lengkap. Ada hidung, ada mata, ada kuping, ada tangan, ada kaki, lengkap semuanya. Ya, maka ini secara mutlak dikatakan tidak boleh untuk digunakan, tidak boleh diapa-apain, dimusnahkan saja. Maka dinukil dari Ibnul Arabi bahwa ulama ini berijma, ya. Dalam kitab Fathul Bari beliau menjelaskan wa hadzal ijma' mahalluhu fi ghairi la'bil banat kama sa'adkuruhu fi babin min suwaris surah. Ini semuanya gambar yang mujassamah, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi. Mujassamah ini berarti 3 dimensi. Semua gambar jenis yang 3 dimensi maka dikategorikan semuanya adalah haram kita memanfaatkannya. Belum selesai fatwa ini. Kecuali mainan anak-anak perempuan sebagaimana yang telah kita jelaskan. Apa itu? Boneka. Ya, kalau mainan untuk anak-anak perempuan, hatta seandainya itu ada rada mirip-miripnya dengan manusia, yukfa'an. Kenapa demikian? Ada kebutuhan di sana bagi anak-anak perempuan ketika bermain boneka. Apa sih yang dilakukan anak perempuan ketika main boneka itu, Pak? Bercerita, disuapin. Betul kan? Naluri keibuan ini muncul. Ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Aisyah radhiyallahu anha main boneka di rumahnya bersama dengan teman-temannya, diajak mainan boneka, Rasulullah nggak komentar apapun terkait boneka yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi kalau boneka untuk anak perempuan secara umum mulai dari Rasulullah sampai dengan para ulama sampai akhir zaman, maka hukum ini tidak akan berubah, dibolehkan. Karena di situ ada hal yang sangat penting, yaitu apa? Menumbuhkan sikap keibuan bagi anak perempuan. Kalau laki-laki komen boneka. Bola ya, laki-laki. Kalau laki-laki, bapak punya putra atau cucu laki-laki main boneka, curiga, jangan sampai Pak. Ya, dialihkan segera. Ini kalau enggak melambai nanti. Oke, jenis yang pertama ya Pak. Jadi jenis yang pertama mujassam, surah mujassamah, gambar 3 dimensi, ya.
Secara umum, secara mutlak tidak boleh digunakan kecuali apa tadi? Boneka. Ini pertama. Yang kedua, surah ghair mujassamah, gambar yang tidak di 3 dimensi atau tidak membentuk, yaitu gambar yang berupa rakam. Rakam di sini adalah bagian-bagian dari anggota badan, ya, bagian-bagian dari anggota badan. Bisa jadi mungkin tangannya saja atau kepalanya saja, ya. Jadi kan beberapa mungkin pernah kita lihat ya, lukisan-lukisan tuh kalau di pojok biasanya cuma nongol begini saja, gitu ya. Jadi tidak sempurna di situ. Nah, penampakan, bukan penampakan sih, nyata sih Pak itu. Maka di sini dirinci lagi oleh para ulama, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama yaitu gambar yang digantung, dipajang, gitu ya. Seperti kalau sekarang apa ya? Gambar para raja, gambar presiden, wakil presiden. Nanti diedit nggak, Pak? Ya. Kemudian gambar para ulama, gambar para kiai. Kalau niatnya di sini adalah mengagungkan mereka, maka ini berbahaya. Orang Hindu, ini kenapa para ulama sampai berhati-hati ke sini? Orang Hindu, orang apalagi, ketika dewanya itu tidak bisa mereka bawa, maka mereka cukup membawa fotonya, dibawa kemana-mana. Ketika mungkin di hotel, taruh di satu tempat, kemudian apa? Dia gunakan untuk disembah. Ya, maka di sini kekhawatiran, saking hati-hatinya para ulama, gambar yang tadi, sejenis-jenis tadi itu, jika dipasang, kemudian diagung-agungkan, kalau tidak ada itu, serasa rumah saya ini nggak ada berkahnya. Kalau tidak ada gambar 9 para wali, umpamanya, ya kan? Oh, itu kan gambar ilustrasi, Pak. Ya, gambar ilustrasi. Belum tentu, karena wajahnya para wali di situ hampir sama, padahal berbeda-beda. Ya, coba kita lihat. Sunan Kudus itu dari mana asalnya, Pak? Kudus. Iki loh. Oh, Sunan Kudus ya jadi Kudus. Bukan Sunan Kudus. Kudus itu ada ceritanya. Sunan Kudus atau yang disebut sebagai Maulana Makhdum Ibrahim. Bukan. Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Pak. Ya kan? Kudus. Ya pokoknya Sunan Kudus lah ya. Nama Masjid Menara Kudus itu apa? Nggak tahu. Masjid Kudus? Enggak juga. Ada di situ namanya Masjid Al-Aqsa. Kotanya disebut Kudus. Bahasa kita merujuk kepada kota Al-Quds. Jadi Sunan Kudus itu adalah beliau berasal dari Palestina. Ya, berasal dari Palestina. Beliau adalah orang yang sangat alim dan ahli di bidang pertanian. Diutus oleh kekhalifahan Turki Utsmani untuk menyebarkan agama Islam di Jawa lewat keahliannya bercocok tanam, bertani, dan lain sebagainya. Maka wilayah Kudus itu subur, Pak. Ya, sampai di sana itu ada apem namanya. Apem ada. Itu karena beliau itu menciptakan sendiri karena kangen roti yang di mana? Di Palestina. Di sini bahannya nggak ada. Hanya dengan berbagai macam, nah beliau menciptakan itu. Kemudian apa? Nah sampai sekarang apem itu ketika ada bancaan, ngerti bancaan, Pak? Pokoknya ketika ada punya hajat orang-orang itu di Kudus pasti ada apemnya itu.
Nah, jadi itu seakan-akan bersanad gitu ya, sampai kepada orang zaman sekarang. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Kemudian ada yang dari Persia. Bayangkan, orang Persia dengan orang Palestina wajahnya sama atau beda? Beda. Lalu di gambar itu sama. Ya, dah. Nah, ini, Pak. Jadi berbeda-beda dari mana-mana karena apa? Satu di sini yang dimunculkan adalah sam'an wa ta'atan kepada khalifah pada saat itu, kemudian diutuslah ke berbagai tempat. Ya. Kalau Sunan Giri itu militer. Ahli dalam strategi militer. Maka kemudian beliau menjadi Sultanul Aulia di tanah Jawa. Dan sultannya raja para raja. Jadi raja itu belum sah kalau belum dapat stempelnya Sunan Giri. Tuh. Kenapa? Beliau ahli tata negara. Ya, jadi ini Masya Allah luar biasa. Ini kenapa jadi para wali kita ceritanya? Nah itu Pak, kita gambar tadi ya. Jadi jangan sampai mungkin kita saking senengnya, kemudian gambar itu kita letakkan di rumah, terus kita ngerasa kalau gambar itu nggak ada, wah marwah rumah saya ini hancur, nggak ada auranya sama sekali. Nah, kalau seperti ini sampai taraf mengagungkan seperti ini, maka haram secara mutlak gambar itu. Paham ya, Pak? Bisa dipahami di sini? Oke. Nah, karena ini membawa sampai kepada kesyirikan. Mengagungkan manusia secara berlebihan. Orangnya sudah wafat, gitu ya. Tapi diagungkan secara berlebihan, ini tidak dibolehkan. Wong Rasulullah sendiri saja mengatakan kepada para umatnya, la tatruni kama atratatin nasara Isa bin Maryam. Umatku, jangan kau agung-agungkan aku ini seperti umat Nasrani mengagungkan Isa bin Maryam. Kita memuliakan Rasulullah dengan memperbanyak salawat kepada beliau, ahlan wa sahlan. Ya, menghormati beliau dengan menegakkan sunnahnya, itu yang diharapkan, gitu ya. Tapi memuliakan beliau sampai kepada derajat seperti Isa dimuliakan oleh orang-orang Nasrani, masuk kepada derajat Tuhan, ini Rasulullah tidak mau. Apalagi umatnya Rasulullah. Ya. Nah, di sini bisa dipahami ya, Pak ya. Jadi gambar-gambar ini kalau dipajang sampai ada rasa syauk kita kepada orang-orang itu, maka akan menimbulkan banyak nanti contoh kesyirikan. Nah, di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan, dakhalan Nabi alaihi salatu wassalam Makkah. Rasulullah masuk ke Makkah, ini seperti hadis yang pertama tadi. Lalu kemudian beliau menjumpai berhala dan beliau hancurkan berhala yang berada di mana? Di sekeliling Ka'bah. Ini jenis rincian yang pertama ya. Jadi gambar yang tidak mujassam, gambar yang bukan 3 dimensi ya, gambar biasa seperti foto atau lukisan seperti itu. Ya. Jadi yang pertama yang digantung yang sampai diagung-agungkan, ini mutlak tidak dibolehkan. Yang kedua, gambar yang digantung untuk dikenang. Jadi kalau melihat itu terus ingat memori, aduh si fulan ini sudah meninggal, dia baik, dia begini, coba kalau dia masih hidup. Jadi mengandai-andai sampai ke sana, gitu ya. Nah, ini juga tidak dibolehkan. Ya, kenapa demikian? Ya, karena tadi akan timbul keterikatan hati, kemudian menjadi sedih lagi. Ya, ini yang tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Maka berhati-hati Pak di sini ya. Ini foto bisa ya, foto keluarga, foto apa yang sudah wafat ya, yang sudah wafat. Coba kalau masih hidup. Jadi apa ya? Recall lagi tuh, andai. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Maka mencintai seseorang itu ya cinta sekedarnya. Benci pun juga
sekedarnya. Cinta istri, Pak? Ya sekedarnya. Yakin. Ini ditonton loh, Pak. Nanti sampai rumah hati-hati, Bapak-bapak. Gimana? Sekedarnya? Habis nih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ahbib habibaka haunamma." Bukan kata Nabi di sini. Qaul Ali bin Abi Thalib. Ya, ucapan Ali bin Abi Thalib. "Ahbib habibaka haunamma." Cintailah orang yang kamu cintai itu sekedarnya. Asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Bisa jadi orang yang kamu cintai, terlalu mencintai, suatu saat menjadi orang yang paling kamu benci. Wa abghid baghidaka haunamma. Bencilah orang yang kamu benci itu sekedarnya. Jadi kalau benci itu jangan terlalu. Asa ayyakuna habibaka yaumamma. Bisa jadi berbalik arah, dia menjadi orang yang paling kamu cintai nanti. Nah, pernah merasakan itu, Pak? Ini puitis gitu ya, apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi memang kenyataan. Karena ketika seseorang itu cintanya sudah mubalaghah, terlalu mencintai, itu sudah tidak ada harapan lagi. So, kalau sudah terlalu mencintai itu sudah paling atas. Terus mau apa lagi? Ketika sudah terlalu mencintai, ada sedikit saja kesalahan, tertutup semua cintanya itu. Betul tidak? Nah, itu. Begitulah kalau orang yang terlalu mencintai. Jadi bagaimana? Ya, sekedarnya saja. Secukupnya lah, Pak ya. Secukupnya. Kemudian yang berikutnya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Imam Bukhari, Abu Talhah radhiyallahu anhu, beliau juga meriwayatkan seperti hadis yang pertama kita bahas tadi, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Ya. Jadi malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing ataupun gambarnya. Kemudian jenis yang ketiga, gambar jenis ketiga, mujassamah, 3 dimensi, ghair mujassamah, yang tidak 3 dimensi, foto dan lain sebagainya. Jenis yang ketiga di sini adalah gambar tersebut digantung untuk aksesoris, untuk hiasan saja. Ya. Bagaimana hukumnya? Nah, ini kan untuk hiasan, untuk pajangan aja. Biar ya temboknya itu nggak sepi-sepi amat gitu. Umpamanya gitu, Pak. Bagaimana hukumnya? Kalau gambar itu adalah makhluk Allah yang bernyawa. Gimana, Pak? Boleh atau enggak, Pak? Ya untuk ngeramai-ngeramain dinding lah gitu ya. Gimana hukumnya? Maka di sini hadis Aisyah yang berbicara. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang pada saat itu qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safar. Rasulullah pulang dari safar. Wa qad satartu biqiramin li ala sahwatin li fiha tamathil, kata beliau. Ketika itu aku menutup jendela-jendela rumah ini dengan al-qaram. Qaram ini tirai. Tirai yang bergambar makhluk bernyawa. Falamma ra'ahu, tatkala beliau melihat, tatkala Rasulullah ini belum masuk, Pak. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pintu, lalu kemudian beliau melihat ada gambar seperti itu. Hatakah. Maka beliau pun wajahnya berubah langsung. Dan langsung spontan berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ashaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah." Sekeras-keras orang yang paling diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, azab yang paling keras yang akan Allah timpakan kepada orang adalah orang yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenceng Rasulullah. Maka Aisyah radhiyallahu anha langsung mengatakan apa? Faja'alnahu wisadatan aw wisadatain. Langsung kemudian dirobek oleh Aisyah, dipotong-potong oleh Aisyah, nggak dipakai lagi. Padahal itu baru, Pak. Ya mungkin Tanah Abang. Ya. Allah alam bisawab, entah Tanah Abang atau Tanah Merah nggak tahu, Pak. Ya. Nah, kemudian innaha ishtarat numratan fiha tasawir.
Ini dari Aisyah lagi. Ya, Aisyah ini Masya Allah ya. Jadi beliau yang paling banyak juga action, yang paling banyak juga mendapatkan pelajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Aisyah radhiyallahu anha membeli numruqah. Numruqah ini bantal yang dipakai itu loh Pak. Biasanya kalau orang Arab itu kan duduknya ini di atas bantal ya. Bantal yang dipakai duduk terus pakai senderan gitu loh. Ya. Nah, bantal-bantal yang dipakai dudukan seperti itu. Aisyah beli itu. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ternyata bantal-bantal itu ada gambarnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri bil babi falam yadkhul. Baru mau masuk sampai di pintu cuma dilihatin aja. Nggak mau masuk beliau. Nggak mau masuk. Nggak salam, nggak apa, pokoknya di depan pintu aja. Itu Rasulullah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha langsung spontan dia mengatakan, "Atubu ilallahi mimma adnabtu." Ya Rasulullah, saya taubat kepada Allah. Sebetulnya saya apa sih? Anda kok nggak mau masuk? Salam enggak, berdiri aja di situ sambil tengok. Ada apa sebetulnya? Saya salah apa ya Rasulullah? Oh, ini istri yang bagus, Pak. Peka. Suaminya nggak mau masuk, langsung peka. Saya salah apa toh, Pak? Nah, gitu. Ya. Istrinya juga gitu, Pak. Rasulullah kemudian bertanya, "Ma hadhihi numruqah?" Ini tempat duduk model apa ini? Yang kamu mau beli ini wahai Aisyah. Gitu ya. Maka qultu litajlis 'alaiha wa tawassadaha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini agar engkau bisa duduk, bisa senderan, bisa engkau pakai tiduran juga, gitu kan? Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ashaba hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah." Orang yang membuat ini nanti di hari kiamat dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, "Ahyu ma khalaqtum." Hidupkan apa yang sudah kalian ciptakan itu. Wa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Dan sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar. Padahal gambar yang dipakai apa? Duduk-duduk. Itu Rasulullah sangat menghindarinya. Hadis ini hadis Bukhari. Ya. Jadi gambar yang seperti ini juga tidak dibolehkan. Kemudian jenis yang keempat yaitu gambar apa namanya ya, yang dipakai di karpet. Nah, karpet Pak, karpet. Ada gambar-gambarnya itu kadang-kadang. Boleh nggak kira-kira kita manfaatkan itu? Boleh nggak? Belum tahu. Mending aman Pak begitu Pak. Daripada kita kirologi ya. Nah, ngerti kirologi? Nah, kiro-kiro gitu. Nah, jenis keempat ini gambar yang berada di karpet, gitu ya. Maka para ulama mengatakan atau gambar-gambar yang berada di mangkok. Maka beli apa namanya? Mie ayam. Nah, ya, ada ayam jagonya di situ, ya. Ini bagaimana ketika kita memanfaatkan hal demikian atau di nampan atau di piring gitu ya. Maka Al-Imam An-Nawawi, ya, Imam Nawawi di sini tahu beliau adalah ulama besar bermadhab. Halo? Piye tuh Pak? Bapak ngaji Riyadhus Shalihin? Iya. Tulisan siapa itu? Imam Nawawi. Imam Nawawi bermadhab Syafi'i. Ini ulama yang tulen bermadhab Syafi'i. Beliau menukil pendapat jumhur para ulama dari kalangan sahabat dan dari kalangan para tabi'in tentang bolehnya menggunakan gambar-gambar tersebut. Nah, jadi kalau umpamanya Bapak beli mie ayam, jangan, wah ada gambarnya, dipecahin dulu, pecahin. Jangan. Ya, nggak apa-apa. Yang ada di karpet atau di apa tadi? Di mangkok atau di gelas atau di apa, ini tidak masalah. Ya, secara umum jumhur para ulama
yang diambil pendapat oleh Imam Nawawi, maka di sini diperbolehkan. Kemudian pendapat lagi dari Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Al-Imam Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, demikian juga pendapat mu'tamad dan madzhab daripada ulama-ulama Hambali. Begitu pula semuanya berpendapat seperti itu dan membolehkannya. Ya. Nah, pendapat inilah yang sesuai dengan apa? Zahirul hadis, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha yang tadi. Ya, jadi silahkan, tidak masalah, Pak. Jadi kalau berada di situ aman insyaallah berarti. Ya. Kemudian jenis yang kelima, gambar yang termasuk umumul balwa. Ya, gambar umumul balwa. Apa umumul balwa? Perkara yang kita susah lepas darinya. Gambar apa? Hah? KTP. Mau nggak mau kan Bapak harus pakai gambar? Wah, Pak, ini nggak boleh. Terus diurak-urak pakai spidol. Besok ketangkep sama Pak polisi. Iya toh? Nah, jadi gambar-gambar yang memang kita sulit seperti ini, gambar ada di koran, gambar di majalah, gambar di mata uang, apalagi sedang menari, ada yang bawa golok, gitu kan? Nah, gambar-gambar yang berada di sini, gitu ya, atau mata uang dirham, dinar, uang berapa, Pak? Kalau 500 itu gambarnya apa sih? 500 perak itu gambar burung. Burung yang seharusnya itu kan nggak boleh, tapi karena kita nggak bisa lepas daripada itu, maka bagaimana? Maka para ulama menyimpulkan hal yang seperti ini tidak masalah dan dibolehkan. Sama seperti ketika kita bahas, kita ini tidak boleh memegang mushaf kecuali dalam keadaan berwudu atau suci. Hatta walau walaupun itu satu ayat. Tapi kalau seandainya ada ayat itu berada di mana? Berada di mata uang, berada pada dinar, dirham, ataupun mata uang yang lainnya, ya masa iya kita ngeluarin uang harus wudu dulu, ngambil dulu uangnya, baru beli, gitu kan? Batal wudu lagi. Nah itu. Nggak masalah kalau seperti ini. Kenapa? Ada masyaqqah di situ. Nah, ini dikatakan sebagai apa? Kita gambar yang umumul balwa. Umumul balwa ini kita sudah sulit lepas darinya. Gambar di kaos. Ya. Langsung begini, Pak. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi, hal-hal yang seperti ini bagaimana? Menurut pendapat para ulama, di antara fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini dibolehkan. Dan ini diringkas dalam Majmu' Fatawa war Rasail yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin jilid 2 halaman 254. Silahkan dirujuk fatwanya kalau punya kitabnya. Ya. Sampai di sini bisa dipahami, Pak? Oke. Yang berikutnya sekarang, beberapa memanfaatkan gambar dengan cara yang lain, yaitu dipajang di luar bangunan, jadi relief. Yaitu, kalau tidak relief, mungkin sekarang sudah ada keramik, gitu ya, yang disatukan kemudian terjadilah atau ada gambar di situ. Nah, di sini, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, ini beliau juga menyampaikan. Ya, berdasarkan keumuman hadis dari Al-Hayyaj Al-Asadi, di mana Ali bin Abi Thalib ketika itu diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita bahas tadi, yaitu untuk apa? Untuk memusnahkan ya timsal ataupun patung-patung dan lain sebagainya. Gambar yang itu berbentuk relief-relief. Tapi besok jangan ke Borobudur terus dihancurin, jangan. Nah, ini musibah nanti malah, ya kan? Jadi musibah. Jadi tidak sekaku itu kita, ya kan? Kalau memang itu berada di dalam rumah kita, sebaiknya tidak usah digunakan. Ya, mending kalau mau ada biar rame-rame ya pakai gambar, tapi gambar yang tidak bernyawa. Oh, banyak kok.
Gitu. Kemudian gambar pada pakaian. Ini bagaimana? Ketika Syekh Shalih bin Al-Utsaimin ditanya, apa hukum memakai pakaian yang ada gambar makhluk bernyawanya? Ya, kalau gambarnya Bapak ya aman, Pak, aman berarti, Pak. Ya. Jadi gambar yang apa? Makhluknya bernyawa gitu loh, Pak. Ya, makhluk bernyawa, gambar orang, terus gambar orang yang diidolai. Saya punya gambar itu. Wah, gambar Pak Kiai saya. Karena habis reunian ada itu, wah bagus. Ternyata pas mau dipakai, wah, jangan ini, bahaya ini kalau saya pakai gitu kan. Nah, maka bagaimana? Ketika beliau ditanya seperti itu, beliau menjawab, la yajuzu lil insan ay yalbisa thiyaban fihi suratu hayawan aw insan. Tidak dibolehkan bagi seseorang menggunakan pakaian yang bergambar manusia ataupun hewan. Wala yajuzu aydan ay yalbisa ghutrah aw shimaghan. Ya, tidak boleh juga menggunakan ghutrah atau shimag semisal aw ma asbah dzalik wa fihi suratu insan aw hayawan. Ya. Atau pokoknya pakaian-pakaian yang ada gambarnya apa? Manusia ataupun hewan. Kenapa demikian? وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ. Karena apa? Sudah ada dalil daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar. Malaikat nggak akan juga deketin kita kalau kita menggunakan itu. Ya, Pak. Di samping tadi, mungkin orang yang berkarisma yang ada di ini sebentar lagi pemilu ya, Pak. Ambuh lo ya. Nggak ikut-ikut saya kalau itu. Ini saya yang penting menyampaikan ya, menyampaikan fatwa para ulama. Nah, kemudian gambar pada mainan anak tadi sudah jelas, ya. Bagaimana hukumnya? Boleh. Terus gambar-gambar itu balon-balon itu, Pak, berbentuk ini boleh? Nah, kalau karakter jelas, Pak, tidak masalah. Ya, kalau karakter itu jelas nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu ya bukan manusia. Sebagaimana yang kita pernah bahas, Dora itu apa ada orang model kayak gitu tuh, Pak? Nggak ada kan? Nggak ada. Apalagi SpongeBob, umpamanya nggak ada. Dan burung marah yang kayak gimana tuh, Pak? Oh, Angry Bird. Oh. Ayah wae tapi katanya. Ya. Nah, bagaimana seperti itu? Tidak masalah ya. Kalau untuk mainan anak-anak tidak ada masalah di sini. Ya. Nah, di sini ada fatwa para ulama dari Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Jadi kumpulan fatwa para ulama terkait dengan fikih, dan ini ulama-ulama Kuwait ya. Disebutkan bahwa waqad istathna aktsarul ulama min tahrim at-taswir wa sina'ati at-tamathil sina'ata lu'bil banat wa huwa madhhabul malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah wa qad naqala al-qadhi Iyad jawazuhu fi an aktsaril ulama. Jadi mayoritas para ulama melarang gambar makhluk yang bernyawa dan bergambar, ya, intinya makhluk yang bernyawa, kecuali gambar dan tadi bentuk-bentuk gitu ya, mainan anak-anak untuk anak-anak wanita ya, ataupun gambar-gambar karakter tadi. Dan ini merupakan pendapat ulama Maliki, Syafi'i, Hambali, dan juga dinukil oleh Al-Fudail bin Iyad bahwa pendapat yang membolehkan ini adalah pendapat jumhur para ulama. Jadi sekali lagi, kalau yang untuk mainan sama anak-anak, ahlan, tafadhal, tidak ada masalah. Ya? Spirit bagi-bagi, pokoknya biar nggak nangis atau gimana, itu nggak ada masalah, Pak. Gitu ya. Yang penting tadi, jangan sampai gambar itu malah bapaknya dipajang sebagai yang sakral ini. Ada kan boneka sakral? Ada kan, Pak? Nah, itu Jailangkung itu ketuk itu.
Nah, itu kan disakralkan walaupun boneka. Nah, kalau seperti itu penggunaannya tidak boleh. Ya, layar hidup. Ya maksudnya seperti di internet gitu ya, kayak YouTube, Facebook. Itu kan Ah, YouTube itu kan ada gambar covernya ya atau thumbnailnya ya. ya, Nah itu hukumnya gimana tuh? video kan? Video ya. Tapi Nanti kan ada Pak. gambarnya dulu Pak. Iya, nanti itu Pak, sebentar lagi. Sebentar lagi. Karena habis ini kita masuk ke wilayah itu. Ya, yang terkait dengan alat-alat modern kita saat ini. Ya, seperti apa dan bagaimana? Sabar sebentar, Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya, di kartu identitas. Maka di sini KTP, paspor, ijazah, ya, sesuai dengan fatwa Lajnah Daimah lil Buhuth wal Ifta, ya, para ulama berfatwa idza turra ilaihi al-insan liwad'i surah fi hafizati nufusin aw jawazi safar aw istimarah istimarat ikhtibar aw iqamah aw nahwu dzalik rakhasa lahu biqadri ad-darurah. Jika ada terpaksa gambar atau foto manusia, foto seseorang di kartu identitas, di paspor, kemudian formulir pendaftaran, ijazah ataupun formulir ujian dan lain sebagainya, rakhasa lahu biqadri ad-darurah. Ada apa namanya ya? Rukhsah. Kenapa? Karena ada unsur darurat di situ. Illam yajid mukhlasan min dalik. Kalau memang tidak ada cara lain. Ya bagaimana sekarang KTP kalau nggak ada fotonya, bagaimana ceritanya? Kan gitu. Mau tidak mau harus ada gitu. Wa in kana fi wadhifatin wa lam yajid lahu buddun minha aw kana 'amaluhu li maslahatin 'ammah la taqumu illa bihi rakhasa lahu. Ya. Begitu pula kelonggaran ini termasuk di berbagai sektor ya Pak ya, yang memang kita tidak bisa menghindar itu. Ya, kartu nama ketika ada identitas perusahaan Bapak, ketika kemana-mana itu perlu dibawa. Kalau tidak dibawa, ya ini apa namanya ya? Bisa jadi delegasi atas nama perusahaan juga bisa tidak dianggap gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi mau tidak mau ketika kita memang harus menggunakan seperti itu, maka di sini para ulama ya dari fatwa Lajnah Daimah membolehkan dan tidak mengapa ala sabilid darurah, karena di situ masuk dalam kategori darurat. Bisa dipahami? Nah, kemudian sekarang gambar yang ada di mana? Di komputer, yang ada di gadget, ya. Gambar makhluk yang bernyawa yang tersimpan di situ semuanya, apakah itu bisa dimanfaatkan selama boleh dimanfaatkan selama tidak dicetak dan selama bukan gambar yang mengandung keharaman. Ya, kalau dicetak ya beda urusannya, langsung menjadi foto gitu. Tapi kalau hanya di handphone saja tidak masalah. Dilihat gitu kan. Kemudian ditutup lagi, dimasukkan, disimpan di galeri. Nah, itu tidak ada masalah Pak di situ. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid, ya, kalau tadi Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, sekarang Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Beliau mengatakan begini. As-suwar allati 'ala al-jawal wa fi ajhizatil hasib wa ma yusawwar bil video la tu'khad hukmus suwar al-fotografiyah. Foto yang ada di handphone, di komputer, atau yang dibuat dengan video, gitu ya, kompilasi, foto-foto dan lain semuanya, ya, tidak sama hukumnya dengan foto hasil jepretan kamera. Karena apa? Karena sudah dikompilasi menjadi video. Ya, kemudian li'adami thabatiha wa baqaiha illa an tukhraj wa tutba'. Ya. Karena tidak tetap ya, selalu ada zatnya, kemudian kecuali jika itu di print atau dicetak. Nah, kalau di print dicetak beda lagi urusannya. Tapi kalau itu sebagai galeri saja tidak ada masalah di situ.
alaihi fala haraj fil ihtifadz biha 'alal jawal. Kalau seandainya cukup berada di handphone atau berada di komputer saja, maka tidak ada masalah. Ma lam takun mustami'ala 'ala muharram, selama tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kama law kanat suwar linisa, ya. Seperti hal yang diharamkan itu apa? Ada gambar-gambar wanita-wanita yang bukan muhrim kita. Dilihat, wah ini kira ada bening-bening ini umpamanya gitu. Nah, ini jangan sampai. Gitu ya. Oke, ini fatwa dari Syekh Saleh Al-Munajjid. Kemudian Syekh Saleh Al-Utsaimin juga menjelaskan, was-suwar bituruqil haditsa qisman. Gambar dalam era modern seperti saat ini dibagi menjadi dua. Al-awwal, yang pertama, la yakunu lahu mandar wala mashhad wala madhhar. Ya, yang pertama adalah gambar yang tidak ada mandor, mashhad atau madhar, atau bentuk penampakannya yang tidak tetap. Kama dzukira li 'anit taswir, ya, seperti pada foto yang tercetak bi asyritatil video, ya. Gambar, maka seperti gambar-gambar yang berada di video tadi ya, kompilasi-kompilasi. Hampir sama ini fatwanya. Fahadza la hukma lahu itlaqan. Maka ini tidak bisa dihukumi secara mutlak. Ya, video itu kalau mau dicetak gimana nyetaknya, Pak? Video loh, Pak. Mau dicetak itu gimana ceritanya? Ya? Ah, berarti sama kayak di screenshot kan? Nah, ini tidak, ini video. Kalau video secara keseluruhan dicetak nggak bisa. Maka di sini bagaimana? Videonya itu sendiri la hukma lahu, tidak bisa dihukumi. Iya. Mau dilihat di Infocus, mau di mana, tidak masalah. Jadi foto-foto kompilasi itu barang-barang mungkin sebagai memori gitu ya. Habis kurban. Ya kan, dari kumpulan foto-foto jadikan satu video. Kemudian ada tampilan ini, tampilan itu gitu kan. Nah, ini tidak bisa dihukumi. Menghukuminya bagaimana? Kalau dicetak, dia nggak bisa dicetak. Paling yang bisa dicetak ya masternya, foto awalnya yang bisa dicetak. Karena kalau dicetak beda lagi urusannya kan gitu. Jadi videonya itu sendiri bagaimana? La hukma lahu. Walihada wala yadkhulu fit tahrim mutlaqan, tidak masuk ke dalam kategori yang diharamkan secara mutlak, tidak. Gitu ya. Walihada ajazahu ulama alladzina yamna'una at-taswir 'ala al-alati al-fotografi 'ala al-waraq. Gitu ya. Oleh karena itu, para ulama yang mengharamkan foto ya tetap membolehkan apa? Video. Jadi kalau video aman, Pak. Karena apa? Itu tidak mengurangi sedikit pun. Ya toh? Paling tambahan ya tambahan lampu. Gitu ya. Nah, jadi tidak mengurangi sedikit pun. Wa qalu, dan mereka mengatakan inna hadza la ba'sa bihi. Maka ini tidak apa-apa. Yang kedua, yang namanya gambar dalam era modern di sini adalah at-taswirut tsabit 'alal waraq, yaitu foto yang memang dicetak dalam bentuk kertas. Ya. Jadi ada foto yang kompilasi ataupun video, maka ini tidak ada masalah. Yang kedua di sini bagaimana? Foto yang sifatnya tetap yang berada di dalam kertas, maka foto yang ada di, sekali lagi diulas lagi, foto yang ada di handphone, di komputer gitu ya, disimpan di alat-alat apa istilahnya, Pak? Memori di hard disk atau di mana saja dan lain-lainnya, maka di sini tidak ada masalah. Dibolehkan karena itu berbeda dengan yang sudah di print ya, atau yang sudah dikeluarkan menjadi apa? Fisik bentuk fotonya. Jadi itu lebih aman. Gitu ya. Kemudian berikutnya gambar wanita yang bukan muhrim. Nah, ini sudah jelas. Yang bukan muhrim ya, bukan mahram. Bukan mahram. Muhrim itu apa muhrim, Mbak? Orang yang berihram gitu. Makanya jangan, wah ini bukan muhrim. Iya memang betul bukan muhrim. Karena tidak sedang dalam keadaan ihram gitu. Ya. Jadi kalau gambar-gambar wanita yang tidak ada hubungan mahram dengan kita, ya wes, sebaiknya di delete saja.
Nah, itu timbul fitnah, nanti bahaya. Ketahuan istri lebih parah lagi nanti. Ya. Kemudian gambar-gambar yang ada di buku-buku anak sekolah. Bagaimana itu? Maka gambar makhluk yang bernyawa yang ada pada buku pelajaran anak-anak sekolah, jika tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk menggambarnya atau menggunakannya, maka termasuk pemanfaatan yang terlarang berdasarkan hadis. Gitu ya. Kalau memang hanya sebagai ya biar pantas saja. Tapi kayaknya tidak juga ya. Mungkin buku-buku itu perlu ada gambar supaya anak ada visualisasi. Yang anak sekarang aja presidennya nggak apa loh Pak. Sejarah itu, ya toh? Sejarah nggak hafal, wah susah kalau seperti itu. Nah, ada fatwa lagi nih, Syekh Abdul Aziz bin Baz, rahimahullah. Ketika beliau ditanya, apa hukum Islam terkait dengan gambar atau yang digambar di papan tulis dalam rangka sebagai media pembelajaran untuk menjelaskan bentuk-bentuk hewan, tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya dalam pelajaran biologi, gitu ya. Maka dan terkadang gambar-gambar ini penting sekali untuk media pembelajaran dan gambarnya tidak utuh karena ya tadi nggak utuh secara keseluruhan. Jadi ada kepala, ada apa dan lain sebagainya. Maka beliau mengatakan, maka nadzalika suwaran lidzawatil arwah kal hasyarat wasailil ahya fala yajuz. Ini Syekh bin Baz memiliki pendapat yang lain. Selama memang itu adalah makhluk yang bernyawa, pokoknya nggak bisa. Nah, beda fatwanya di sini. Ya. Kemudian, walau kana rasman 'ala sabura, walaupun dia gambar di papan tulis, wal auraq ataupun di kertas, walau kana al-qasdu minhu al-musa'ada 'ala at-ta'lim li'adami ad-darurati ilaihi, ya. Walaupun itu untuk sebagai media pembelajaran, ya. Li'umumil adillah, karena mengambil semua dalil secara umum. Wa ma lam yakun min dzawatil arwah jaza rasmu lit-ta'lim. Adapun ya, kalau itu tidak ya mengandung yang bernyawa maka tidak masalah. Ya, tapi di sini wallahu alam ya, ini kalau seandainya belajar biologi tidak menggunakan media pembelajaran itu, ya, gimana kira-kira Pak? Iya. Allah alam bisawab ya. Ini fatwa para ulama. Jadi berbeda-beda pendapat para ulama di sini. Syekh bin Baz mengambil secara umum hadis. Ya. Kemudian fatwa Lajnah Daimah juga mengatakan taswiru dzawatil arwah haram mutlaqan li umumil ahadits, ya. Jadi secara umum mutlak di sini haram. Karena apa? Umumnya hadis umum seperti itu, tidak ada yang membolehkan. Kemudian waradat fi dzalik wa laysat daruriyatun litawdih fi dirasah, bal hiya min al-umuril kamaliyah li ziyadatil idah wa hunaka ghairuha min wasailil idah. Kenapa? Karena itu bukan satu-satunya metode. Ada metode yang lain. Bisa dengan menggunakan video. Nah, kalau video bagaimana? Aman sudah. Maka bisa menjelaskan dengan cara seperti itu. Ya. Jadi karena ini bukan satu-satunya jalan, mau tidak mau harus pakai ini. Beda halnya dengan orang yang sudah berada di kedokteran dan dokternya dokter bedah. Mau tidak mau dia harus mengoperasi jenazah. Gitu kan? Untuk apa? Bagian dari prakteknya. Kalau seperti ini, kalau dia hanya sebatas praktek-praktek saja, ini tidak akan visualisasinya tidak akan tidak akan kena, gitu ya. Nah, ini berbeda, ya. Jadi seperti itu Pak. Ini qaul para ulama, ya. Jelas bahwasanya beberapa hal, ya, yang diperbolehkan, ada juga beberapa hal yang tidak diperbolehkan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Udah ya? Masya Allah. Ini sudah jauh sekali kita Pak. Tapi ala kulli hal bisa dipahami ya, ini fatwa para ulama ya Pak ya. Nah, disitulah ya yang boleh, yang tidak
yang tidak boleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus ya istiqomahkan kita untuk selalu merujuk kepada salafun saleh, kaul-kaul para ulama jika itu berkaitan dengan masalah agama kita. Semoga Allah selalu menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Ini insyaallah nanti mungkin akan saya tambahkan terkait dengan hukum membuat kartun, animasi di komputer dan lain sebagainya. Sebetulnya masih panjang gitu ya. Tapi ini nanti sebagai tambahan masuk kepada bab berikutnya nanti ya. Tambahan sedikit saja nanti insyaallah. Nanti mohon diingatkan Pak Suraji ya. Demikian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya, tidak ada pertanyaan ya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk pada hadis malaikat tidak akan masuk rumah bila mana di dalamnya ada anjing dan gambar. Nah, gambar seperti apa itu Pak Ustadz? Apa yang sempurna atau yang tidak sempurna? Apa keseluruhan gambar? Iya. Dan malaikat apa yang nggak bisa masuk itu? Kan malaikat banyak tuh. Apa semua malaikat? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar yang seperti apa? Gitu ya. Ini di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Gambar yang bernyawa. Gambar yang bernyawa. Mau hewan atau manusia. Foto ataupun pahat. Yang sempurna dan tidak sempurna. Ya, yang dipajang. Ya. Ya, foto keluarga atau apa yang dipajang, udah itu sebaiknya tidak dipasang. Nah, kalau di album monggo ada masalah, Pak. Ya, ya masalah kalau di album. Iya sih. Ini belum selesai. Nah, seperti itu, Pak. Terus malaikat apa? Wah, itu kalau malaikat Israel aman kita, Pak. Pasang aja semuanya. Orang ini nggak berani masuk kan gitu. Bukan seperti itu. Yang disebut dengan malaikat di sini adalah malaikat rahmah, malaikat yang akan membagi rezeki, malaikat yang akan memberkahi keberkahan di rumah kita, gitu kan? Dan lain sebagainya. Kalau malaikat Israel mau gambar seberapapun kita pakai, saatnya disikat, sikat aja Israel itu ya, nggak ada urusan. Ya makanya, jadi kalau satu ini nggak pantangan, Pak, beda urusannya, gitu ya. Seperti itu kira-kira ya. Allah a'lam bishawab. Lalu di karpet. Di hadisnya Aisyah. di bantal itu kan Rasulullah nggak berani masuk. Itu tidak diperbolehkan ya, Ustaz. Iya. Jadi bagaimana itu pertentangan Ustaz, teman? Iya. Tidak bertentangan di sini. Jadi disebutnya ketika di bantal ini bukan untuk tempat yang dihinakan. Dihinakan itu artinya apa? Yang diinjek-injek dan lain sebagainya. Kalau untuk di karpet ini diinjek, diapakan, gitu kan? Maka di sini para ulama, ya, kemudian para ulama yang bermadhab Syafi'i, Hanafi, Hambali pun Maliki, semua sepakat dan jumhur para ulama sepakat jika itu ada di karpet yang memang untuk diinjek atau ditikar, maka di situ tidak ada masalah, ya kan? Kalau di bantal ini bisa dipakai tiduran, bisa dipakai santai, bisa dipakai ini, dan Rasulullah tidak mau masuk di situ. Itu yang membedakan tadi kriteria gambar yang kedua, yang dipajang itu kan termasuk pajangan, beda dengan yang di karpet atau di tikar dan seperti itu. Gitu, Pak. Allah a'lam bishawab. Masih ada satu lagi. Ketika surat ada gambar makhluk depan manusia. Ini ketika Tahun Ihram saya pergi atau saya tinggal lanjut sholat Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Ini sering dapat Ustaz kayak gini. Nah, antum sholat pas di depannya, wah, ini gambar baru dapat untuk kampanye besok nih gitu ya, umpamanya. Nah, seperti apa? Ya kita tetap nggak ada masalah berada di belakangnya. Cuma kan nggak mungkin kita sholat ngeliatin gambarnya terus.
Sholat bagaimana? Sholat kita melihat ke arah tempat sujud, ya sudah gitu. Selesai, orangnya ingetin, Mas, besok lagi pakai baju, jangan pakai kaos begituan, gitu. Nah, gitu Pak, ya. Jadi nggak usah kita pergi, tetap kita. Karena apa? Karena ketika kita menghadap ke tempat sujud, ya nggak akan terganggu di situ. Ya kecuali kalau tadi sholatnya, ya Allah orang ini, nggak kita ngelamunin gambar itu. Gitu. Itu sama dengan orang tasyahud. Orang tasyahud itu syariatnya adalah kita melihat kemana? Ujung jari kita. Nah kalau sebelah kita gerak-gerak, itu berarti kita nggak ngelihat di sini, ngeliatnya begini. Dia gerak-gerak, ono gerak-gerak. Ini nggak dilihat, sama kayak gitu. Gitu Pak ya? Baik. Jazakumullah khair. Saya rasa cukup dulu ya. Satu lagi, semakin malam. Saya ada lukisan di rumah. J. Tapi itu pemandangan abstrak. Nah, Pemandangan abstrak yang orang-orangnya itu cuma titik-titik aja. Tapi itu menandakan orang ya. Tapi tidak lengkap tubuhnya. Itu hukumnya gimana? ya seperti umpamanya pemandangan, terus ada Pak Tani cuma lihat capingnya sama itu nggak ada masalah di situ, Pak. Ya, jadi pemandangan ahlan wa sahlan, tidak ada masalah di situ. Gitu ya. Baik, jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.